Dalam cerita ini, sebuah organisasi teroris tak dikenal menyandera para pekerja di Kedutaan Besar Indonesia dan menuntut pembebasan anggota mereka serta uang $100.000 agar para sandera tetap hidup. Pemerintah mengirim pasukan khusus setempat, tetapi para teroris melenyapkan mereka seperti serangga dan mereka memasang ranjau di sekitar gedung sehingga tidak bisa ditembus bahkan oleh hantu sekalipun. Berbicara soal hantu, ada seorang agen rahasia bernama Geist, sang hantu yang dikenal tidak pernah gagal dalam misi, tetapi para teroris percaya itu hanyalah legenda. Saat mereka masih mengobrol, seseorang menyelinap masuk dan menghabisi 5 regu kelompok teroris bersenjata hanya dengan sebilah pisau, dan mereka tidak bisa mengenainya dengan peluru sekeras apapun mereka mencoba. Setelah Geist mengalahkan mereka, seseorang menonton rekaman kejadian itu dan bersorak melihat betapa keren gerakannya. Pria itu mengakui bahwa sangat menyenangkan melihatnya beraksi, tidak peduli berapa kali pun dia menontonnya. Rupanya, ini adalah 3 tahun di masa depan dan pria itu sedang menyaksikan bagaimana krisis sandera di kedutaan diselesaikan. Pria itu memberitahu Geist bahwa ini adalah salah satu pekerjaan favoritnya dan dia menambahkan bahwa rekaman ini diam-diam difilmkan dengan kamera pengintai khusus yang dikembangkan oleh perusahaan mereka. Dia menoleh ke arah Geist yang terikat di kursi dan dia bertanya dari mana sebenarnya dia berasal karena latar belakangnya adalah sebuah misteri. Pria itu memberitahu Geist bahwa dia penggemar beratnya karena dia adalah legenda yang bisa mengalahkan 10.000 musuh seorang diri. Dia menambahkan bahwa sungguh memalukan menyaksikan dia dikalahkan oleh rencana kecilnya yang tidak berarti, pengecut dan kotor. Dia merasa kasihan bahwa hantu yang sangat dia kagumi bisa dikalahkan oleh emosi sesaat manusia. Pria itu menodongkan pistol ke kepala Geist dan bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir, tetapi Geist menyuruhnya untuk tidak berpikir semudah itu membunuh Geist sang hantu. Pria itu senang akhirnya bisa membuat Geist bicara, tetapi dia percaya Geist hanya tersenyum sebagai gertakan untuk menyembunyikan frustrasinya. Akhirnya pria itu menyebutkan bahwa dia menyelamatkan anak yang ditemukan Geist dan itu membuat Geist sangat marah. Seketika pria itu menembakkan peluru ke Geist yang legendaris dan dia berpikir betapa membosankannya kematian pria legendaris ini. Beberapa waktu kemudian, Geist mendapati dirinya dalam kegelapan dan dia bertanya-tanya di mana dia berada. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia ditembak di kepala oleh pria itu dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak mati. Dia teringat akan amarah yang kuat di dalam hatinya dan dia berharap menemukan cara agar ini tidak berakhir seperti ini. Dia menganggapnya menyedihkan bahwa dia lengah karena pria menyedihkan itu, dan dia menyadari menjadi emosional adalah kegagalan sebagai seorang profesional. Dia bisa merasakan dirinya berlari, dan dia terus mendengar seseorang menyuruhnya berhenti berlari, jadi dia bertanya-tanya mengapa sangat berisik. Tiba-tiba, dia merasa seperti dipukul di bagian belakang kepala, dan dia mendengar langkah kaki seorang pria, lalu dia menebak tinggi dan struktur tubuhnya. Saat dia membuka matanya, dia menemukan seorang pria berotot mencoba memukulnya dengan tongkat, tetapi dia dengan cepat menghindar sebelum terkena pukulan. Hal ini membuat pria besar itu kesal karena dia pikir dia sudah membuatnya pingsan dengan pukulan terakhir. Ini membingungkan Geist dan dia bertanya-tanya siapa pria ini. Pria besar itu berlari ke arahnya lagi, jadi Geist memutuskan untuk membela diri meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat pria itu mendekat, dia memukul wajahnya. Namun, pria itu tampaknya tidak terpengaruh, dan dia bertanya pada Geist pukulan lemah apa yang baru saja dia daratkan. Pria itu menangkapnya dan membantingnya di atas kepalanya, dan Geist bertanya-tanya mengapa serangannya tidak berpengaruh. Dia yakin pukulannya mengenai sasaran, tetapi ketika dia melihat bayangannya, dia menyadari ini bukan tubuhnya, dan dia tidak bisa mengenali siapa itu. Geist bertanya-tanya wajah siapa yang dimilikinya sekarang, tetapi si perundung di belakangnya berlari ke arahnya untuk menusuknya dengan tongkat. Pria itu mencoba menahan Geist, tetapi dia tiba-tiba menghilang dari bawahnya, mengejutkan pria besar itu. Di sisinya, Geist menatapnya, jadi pria besar itu dengan marah bertanya di mana dia belajar bergerak seperti itu alih-alih membiarkannya menghancurkannya dengan patuh. Pria besar itu datang untuk memukul Geist lagi, tetapi dia menghindari serangan itu. Selanjutnya, pria besar itu mengayunkan tongkat kayunya dan Geist menghindarinya juga. Dia menyadari bahwa gerakan pria besar itu sederhana dan mudah dibaca, jadi dia seharusnya bisa menghindarinya. Namun, masalahnya adalah tubuh barunya ini tidak bisa mengimbangi semua pikiran dan tekniknya. Dilihat dari pukulan terakhir, dia tahu akan sulit mengalahkan pria besar itu jika dia bertarung seperti biasanya. Kali ini, dia memutuskan untuk mengubah strategi, jadi dia menyiramkan air kotor di tanah ke wajahnya untuk mengalihkan perhatiannya. Saat pria besar itu membersihkan wajahnya, dia melihat sekeliling dan mendapati Geist telah pergi. Saat dia bertanya-tanya kemana dia pergi, Geist memperhatikannya dari atas pohon. Dia menyadari bahwa siapapun pemilik tubuh ini jarang berolahraga karena dia begitu terengah-engah hanya karena memanjat pohon.
Pertama, dia memutuskan untuk menilai situasi yang dihadapinya. Dia ingat bahwa dia ditembak di kepala oleh seorang pria dengan suara yang mengerikan, dan sekarang dia berada di dalam tubuh seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Dilihat dari seragamnya, dia menduga dia masih sema, tetapi dia masih bertanya-tanya di mana dia berada. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia berada di sebuah taman yang dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran, dan pemandangannya tampak familiar baginya. Dia ingat bahwa kata-kata di kemeja pria pirang itu adalah bahasa Jepang, jadi dia bertanya-tanya apakah dia ada di Jepang. Dia juga bertanya-tanya mengapa dia berada di dalam tubuh seorang pemuda yang lemah, dan mengapa pria pirang itu menyerangnya. Tidak lama kemudian, pria pirang itu menemukannya di pohon, jadi dia mencoba memanjat untuk menangkapnya. Saat dia naik ke pohon, pria besar itu memberitahunya bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos lagi. Dia mencoba menebas Gais dengan tongkat, tetapi dia dengan cepat menghindar dan melompat mundur ke cabang lain. Ini mulai membuat pria besar itu lelah, jadi dia bertanya pada Gais mengapa dia tiba-tiba bergerak seperti orang yang berbeda. Namun Gais merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya, dan dia bertanya-tanya apakah dia mematahkannya, karena mencoba menggunakan tangan yang lemah ini untuk menahan jatuhnya. Karena kedinginan akibat kehujanan dan setelah melukai tangan kanannya, dia menyadari bahwa tubuh ini tidak akan bertahan lebih lama. Namun, pria besar itu menyebutkan bahwa dia tidak percaya si lemah yang sepertinya belum pernah berkelahi ini berpartisipasi dalam pertarungan ini. Gais bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan pertarungan, tetapi pria besar itu memberitahunya bahwa partisipasi Gais berarti hari gajian yang mudah baginya. Dari kata-kata itu, Gais menyadari bahwa ini adalah pertarungan di mana seseorang mendapatkan uang untuk menang, jadi dia mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Gais memberitahu si pria besar itu bahwa dia akan mengajarinya sesuatu. Pria besar itu bertanya-tanya apa yang dia bicarakan dan mengapa kepribadiannya tiba-tiba berubah. Gais memberitahunya bahwa gerakannya penuh dengan usaha yang sia-sia, dan dia terlalu banyak mengerahkan tenaga pada tinjunya, itulah sebabnya mudah untuk memprediksi gerakannya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah bisa memukulnya dengan kecepatan ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengayun. Ini membuat pria besar itu kesal, jadi Gais juga memberitahunya bahwa dia sepertinya banyak bicara, dan dia mengatakan kepadanya bahwa suara dan cara bicaranya tidak enak didengar. Gais memberitahunya bahwa dia akan sangat menghargainya jika dia diam selama pertarungan, dan ketika dia melanjutkan, pria besar itu melompat ke arahnya dengan marah dan menyuruhnya berhenti, mengatakan semua omong kosong ini kepadanya. Pria besar itu mengancam akan membunuhnya, tetapi mata Gais menyala dengan cara yang mematikan. Dan untuk beberapa alasan, pria besar itu mulai panik. Dia mengayunkan tongkatnya untuk memukulnya, tetapi Gais menghindarinya. Tiba-tiba, beberapa sulur tanaman menjerat kaki pria besar itu, dan dia tergantung di pohon. Dia menuntut untuk tahu apa yang terjadi, tetapi Gais berlari ke arahnya dan menghantamkan lututnya ke wajahnya, menyebabkan darah menyembur keluar. Dalam kesakitan yang mendalam, pria besar itu bertanya-tanya apa yang terjadi, dan dia bertanya pada Gais apakah dia memasang jebakan di pohon begitu cepat. Gais memberitahunya bahwa dia tahu dia akan memanjat karena gerakannya cukup jelas, dan dia menambahkan bahwa mudah untuk membuat sesuatu seperti ini dengan sulur tanaman. Gais mengatakan bagian yang sulit adalah membuatnya jatuh ke dalam perangkap, dan pria besar itu segera menyadari bahwa Gais mengatakan semua hal itu untuk memprovokasinya dengan sengaja. Gais segera mengambil tongkat itu dan mengarahkannya ke leher pria itu, menuntut agar dia memberikan informasi kepadanya tentang siapa dia dan mengapa dia mengejarnya. Bingung, pria besar itu bertanya omong kosong apa yang dia bicarakan, jadi dia mengingatkannya bahwa dia tahu apa yang akan dia hadapi ketika dia bergabung dalam pertarungan. Gais menyuruhnya untuk menjelaskan apa arti pertarungan, tetapi ketika pria itu menolak untuk mengatakan apapun, Gais mencoba menusuknya dengan tongkat. Sebelum dia bisa melakukannya, pria besar itu berkata dia menyerah, tetapi Gais tidak tahu apa maksudnya. Tiba-tiba, suara di dekatnya menerima penyerahan pria besar itu, dan Gais menyadari suara itu berasal dari ponselnya. Ketika dia mengeluarkan ponsel, dia mengetahui bahwa mereka berada dalam pertarungan yang disebut pertarungan peringkat Suzano, dan pertandingannya adalah antara Kisuke Sakuraba dan Yoshio Kudo. Rupanya, tubuh yang dia rasuki adalah milik seorang pria bernama Kisuke, dan dia dinyatakan sebagai pemenang. Melihat layar, Gais menyadari pertarungan itu sedang disiarkan langsung, jadi dia bertanya pada Yoshio apa yang dikatakan orang-orang di kolom komentar. Kesal, Yoshio menjatuhkan ponsel dari tangannya, karena dia merasa dia menyombongkan diri dengan menunjukkan komentar kepadanya. Yoshio meratapi uang hadiahnya yang hilang, jadi dia menyuruh Kisuke untuk menurunkannya, tetapi Gais hanya menendang wajahnya lagi dan membuatnya pingsan karena terlalu berisik. Dia mencoba menyalakan kembali ponselnya, tetapi tidak menyala karena basah kuyup oleh air. Kemudian, dia menemukan barang-barang pribadi Kisuke, dan dia segera menyadari bahwa jiwanya telah masuk ke dalam tubuh orang ini.
Ketika dia memeriksa kartu identitas, dia mengetahui bahwa Keisuke berusia 17 tahun, tetapi dia bertanya-tanya siapa dirinya. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan, dia memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertulis di alamat siswa Keisuke agar dia bisa mendapatkan informasi. Guys berjalan melalui tempat yang disebut distrik perbelanjaan Izumi, dan dia menyadari bahwa Jepang tidak pernah berubah. Tiba-tiba, dia mendengar seorang wanita berteriak ketika seorang pencuri merebut tasnya dan mulai berlari. Pria itu berlari ke arah Geist yang mengira Jepang seharusnya aman. Sampai dia bisa memahami situasi yang dihadapinya, dia memutuskan untuk tidak mencari masalah dan terus berjalan. Namun, wanita itu berteriak lagi untuk meminta bantuan, dan itu membuat Geist teringat pada anak yang coba dia selamatkan di tubuhnya yang dulu. Saat pencuri itu berlari melewatinya, Geist meraih lengannya, membuat pria itu menjatuhkan tasnya. Saat pria itu terkejut, Geist membantingnya ke tanah dan menaklukkannya dengan memelintir lengannya ke belakang saat dia masih di tanah. Seperti biasa, tubuh Geist dikelilingi oleh aura membunuh aneh yang dimilikinya saat bertarung, dan matanya berubah menjadi biru. Tiba-tiba, dia kembali normal, dan dia dikelilingi oleh beberapa orang di distrik itu. Wanita yang tasnya dicuri, Manaka, bergegas melewati kerumunan, dan temannya yang lain, Chinatsu, memberi isyarat padanya untuk mendekat. Saat mereka tiba di sana, para gadis itu tidak percaya bahwa kakak laki-laki Chinatsu, Kisuke, yang menjatuhkan pria itu. Chinatsu bertanya pada Kisuke apa yang sedang dilakukannya, jadi dia sadar sepertinya dia telah mendapat masalah. Setelah diinterogasi polisi dan dibebaskan, Chinatsu bertanya pada Kisuke, apakah selama ini dia diam-diam kuat tapi dia tidak mau memberitahunya. Saat dia berpikir, Monaca memberitahu Chinatsu bahwa dia seharusnya tahu Kisuke tidak akan menyakiti seekor lalat pun, jadi Geist akhirnya mendapat ide tentang sesuatu yang terpaksa harus dia gunakan. Saat Chinatsu bertanya mengapa dia begitu pendiam, dia mengubah sikapnya dan mengatakan bahwa dia cukup takut. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya mengulurkan tangan dan kakinya, dan semua itu terjadi secara kebetulan. Dia bergegas ke Chinatsu untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan para gadis itu akhirnya tenang karena dia telah kembali normal. Kemudian, Chinatsu bertanya di mana kacamatanya, jadi dia bilang kacamatanya pecah saat dia jatuh tadi pagi. Chinatsu bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Monaka mengatakan kepadanya bahwa dia sangat ceroboh. Setelah para gadis itu pergi, Geist kembali menjadi dirinya yang normal, dan dia merasa telah memerankan kepribadian Kisuke dengan cukup akurat. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengatur informasi yang dia dapatkan dari interogasi polisi. Dari info itu, dia mengetahui bahwa gadis yang lebih tua adalah Manaka Nanase, seorang gadis 17 tahun, yang juga teman masa kecil Kisuke dan teman sekelas di SMA yang sama. Gadis yang satunya adalah Chinatsu Sakuraba, seorang gadis 13 tahun yang merupakan adik perempuan Kisuke. Tampaknya, keluarga Sakuraba terdiri dari dua bersaudara, tetapi orang tua mereka telah meninggal, dan Manaka telah mengenal mereka sejak kecil. Tepat sebelum Monika keluar berbelanja bahan makanan untuk makan malam bersama Chinatsu, dan saat itulah mereka bertemu dengan seorang penjambret. Berdasarkan informasi dari barang-barang pribadi di tas Manaka, Geist mengetahui bahwa Kisuke baik hati dan sangat menyayangi adiknya. Nilainya di atas rata-rata tetapi kemampuan atletiknya buruk. Kisuke sepertinya hanyalah seorang anak sema biasa, jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir di pertarungan peringkat Susanoo. Saat mereka berjalan pulang, Geist menghentikan Monaka dan menanyakan kondisi Chinatsu. Monaca memberitahunya bahwa hari ini kondisinya stabil, tetapi serangan bisa terjadi kapan saja. Monaca berjanji akan berhati-hati selama Chinatsu untuk sementara keluar dari rumah sakit, dan Geist menyadari kecurigaannya benar. Dia bisa menyimpulkan dari cara Chinatsu berjalan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan jantungnya. Kemudian Monika bertanya pada Geist mengapa pakaiannya sangat kotor. Jadi dia berbohong bahwa tadi hujan dan dia jatuh ke genangan air. Dia menatapnya dengan curiga, lalu dia mengatakan kepadanya bahwa dia berharap dia tidak membiarkan Sakia merayunya hanya karena dia sangat membutuhkan uang. Dia menambahkan bahwa dia mendengar Sakia telah bergaul dengan teman-teman yang buruk dan dia melakukan pekerjaan paruh waktu yang mencurigakan. Dan dia juga mengingatkannya bahwa Sakia hampir memukulnya tempo hari. Untuk sesaat, Geist berdiri di sana terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dan berterima kasih atas sarannya. Kemudian, dia mempertimbangkan semua yang dikatakan Manaka tentang Sakia dan uang, jadi dia akhirnya mulai mengerti apa yang terjadi. Jelas bahwa Kisuke butuh uang untuk operasi yang akan menyembuhkan penyakit adiknya, dan dia ikut pertarungan yang disiarkan itu sebagai cara untuk mendapatkan uang. Malam itu, dia menghabiskan waktu memperbaiki ponselnya yang basah kuyup, jadi dia menduga bahwa Sakia inilah yang mengaturnya, dan Kisuke kemungkinan besar terjebak dalam sebuah kejahatan. Dia akhirnya berhasil menyalakan ponselnya, dan dia terkejut melihat ikon pertarungan peringkat Susanoo di sana. Yang menakutkan adalah dia ingat melihat ikon yang sama di kerah jas yang dikenakan pria yang membunuhnya.
Dia menyambungkan ponselnya ke komputer untuk melihat apakah dia bisa meretas aplikasi itu, tapi dia tidak bisa karena perlindungannya ketat dan laptop yang digunakannya adalah kelas konsumen. Dia tahu aplikasi itu untuk acara Susano, dan mereka mungkin menggunakannya untuk merekam dan menyiarkan semuanya. Tapi dia bertanya-tanya mengapa ikonnya sama dengan yang ada di lencana yang dikenakan pria itu. Dia masih tidak bisa memahami hubungan antara dirinya dan Kisuke, tapi dia tidak percaya ini adalah sebuah kebetulan. Dia tahu bahwa kematiannya dan Susano terhubung dalam beberapa hal, dan pria yang membunuhnya ada di balik aplikasi ini. Guys mencari informasi online tentang aplikasi Susano, dan dia mendapatkan pandangan yang bertentangan tentang apakah itu nyata, dan beberapa orang tampaknya waspada terhadapnya. Susano adalah acara pertarungan di mana engkau mendapatkan hak untuk berpartisipasi dengan menginstal aplikasi yang bisa didapat melalui jalur gelap. Lokasi dan waktu pertarungan dicocokkan secara acak oleh aplikasi, dan pertandingan langsung dimulai. Mereka diam-diam menyiarkan pertarungan itu ke seluruh negeri menggunakan teknologi film terbaru. Ada juga desas-desus kelam bahwa perusahaan induk aplikasi itu terhubung dengan lembaga pemerintah. Jadi itu mungkin menjelaskan mengapa kegiatan ilegalnya belum dituntut, yang berarti seseorang mungkin menutup-nutupinya. Meskipun orang-orang di internet tidak tahu apakah itu nyata, Guys tahu itu nyata, dan itu jelas dari 1.000 yen yang ditransfer ke rekeningnya karena memenangkan pertarungan terakhir. Guys menyadari bahwa organisasi di balik aplikasi itu pasti punya pengaruh yang luar biasa, tapi yang mengejutkan dari semua ini adalah sudah 5 tahun sejak Guys benar-benar mati. Hari dia dibunuh adalah 05,11/2023, yang mana tepat 5 tahun yang lalu. Guys menduga bahwa alasan dia mungkin belum pernah mendengar tentang Susano atau organisasi yang menjalankannya saat dia masih hidup adalah karena mereka tumbuh pesat dalam 5 tahun setelah dia meninggal. Dia juga bertanya-tanya apakah mereka tumbuh begitu cepat karena dia mati. Mungkin mereka tahu bahwa dia akan melacak pengembang aplikasi itu dan menghancurkan mereka karena dia telah menyusup ke organisasi mereka saat itu. Dia bertanya-tanya apakah ini sebabnya pria itu menggunakan saudara perempuannya untuk membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Saat dia sedang berpikir, seorang wanita bernama Kanai memasuki rumah dan dengan keras mengumumkan kedatangannya. Dari risetnya, Guys tahu ini adalah bibi Kisuke, jadi dia memutuskan untuk tetap bersikap dengan kepribadian Kisuke, dan dia dengan ceria menyambutnya pulang. Dia berterima kasih atas kerja kerasnya seperti biasa, tapi wanita itu melompat ke arahnya dan menyuruhnya untuk menghilangkan sebutan kehormatan di namanya dan memanggilnya Kanai-chan, karena itu membuatnya sedih ketika ada dinding di antara mereka. Guys tetap memanggilnya Kanai-san dan memberitahunya bahwa dia terlalu berisik dan akan membangunkan Chinatsu yang ada di kamar tidur. Akhirnya, Kanai memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang biaya Chinatsu karena dia yang akan menanganinya. Saat dia berbicara, dia menyadari kacamatanya hilang. Dan saat dia memikirkan sesuatu untuk dikatakan, dia memberitahunya bahwa dia terlihat tampan tanpanya. Dia bercanda akan berkencan dengannya jika dia sedikit lebih muda, tetapi dia tiba-tiba mulai muntah. Guys pergi untuk memeriksanya, jadi dia mengeluh bahwa dia merasa mual. Saat dia membantunya, Guys tiba-tiba melihat notifikasi di ponselnya bahwa pertarungan berikutnya telah ditentukan. Keesokan harinya, pada hari Sabtu, Guys memutuskan untuk memotong poninya agar tidak menghalangi pertarungannya dan dia menanggalkan kacamatanya. Kisuke tampaknya memiliki penglihatan yang buruk sebelum dia mengambil alih, tetapi Guys menyadari bahwa penglihatannya sekarang sangat baik. Namun, masalahnya adalah tubuh Kisuke lemah secara fisik, jadi dia harus berlatih untuk masa depan. Meskipun dia merasa kasihan pada pemilik sebelumnya, dia tahu dia akan meminjam tubuh ini untuk tujuannya sendiri untuk sementara waktu. Sementara itu, Chinatsu berada di rumah sakit untuk pemeriksaan, dan Kane pergi bekerja di hari liburnya, jadi mereka berdua akan pulang terlambat. Guys memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikannya. Dia pergi ke lokasi pertarungan, dan dia melihat ada lebih banyak drone daripada yang terakhir kali, yang berarti pertandingan ini mendapatkan banyak perhatian. Meskipun dia tidak menyukai gagasan itu, dia menyadari dia tidak punya pilihan selain mengikuti permainan. Karena itu, satu-satunya petunjuk yang dia miliki tentang pria itu. Ketika dia masuk ke dalam gedung, dia melihat seorang pria berlatih tinju bayangan. Jadi dia menyadari bahwa pria itu pasti tajam dan sangat cepat. Ketika pria itu melihatnya, dia meminta maaf karena tidak menyadarinya lebih cepat dan menjelaskan bahwa dia sedang merekam video untuk disiarkan di salurannya sebelum pertandingan. Dari penelitian yang telah dilakukannya, Guys tahu namanya adalah Takeshi Mukai. Dia adalah seorang YouTuber olahraga pertarungan. Guys menjabat tangannya dan memperkenalkan diri, jadi Takeshi mengatakan dia menonton pertandingan terakhirnya dan mengakui bahwa auranya sekarang benar-benar berbeda. Takeshi bertanya apakah dia benar-benar orang yang sama, dan Guys mengatakan iya.
Merasa tertarik, Takeshi mengatakan dia tampak cukup dewasa untuk anak SMA dan bertanya-tanya apakah dia hanya berkhayal. Guys menyadari bahwa Takeshi cukup tajam dan dia sangat jeli, seperti yang diharapkan dari seorang mantan petinju. Menurut info yang dia gali secara online, Takeshi adalah mantan petinju pro, petarung terampil yang pernah menduduki peringkat ke-15 dunia di divisi kelas berat. Tapi bertahun-tahun yang lalu, lawannya meninggal dalam pertandingan yang disponsori oleh perusahaan besar yang menyebabkan apa yang disebut tragedi ring yang membuatnya pensiun. Guys menggali beberapa video pertandingan masa lalunya dan dia melihat bahwa dia adalah seorang petinju infighter yang unggul dalam kelincahan dan pertarungan jarak dekat. Keahliannya adalah menutup jarak dalam sekejap dengan pukulan hook kanan. Meskipun dia sudah pensiun, jelas bahwa dia tidak mengendur dalam latihan hariannya sebagai YouTuber olahraga pertarungan. Dan perbedaan kekuatan fisik mereka cukup jelas dari apa yang Geist amati dari tinju bayangannya. Bahkan dengan keahliannya dari kehidupan sebelumnya, menang melawannya di dalam tubuh Kisuke akan sulit. Sebelum pertandingan dimulai, Takeshi memberitahu Geist bahwa gerakan di paruh kedua pertandingan terakhirnya luar biasa, dan itu tidak terlihat seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh anak SMA normal. Dia menjelaskan bahwa banyak penonton salurannya mengharapkan penampilan luar biasa lainnya darinya kali ini, jadi dia meminta Geist untuk tidak terlalu keras padanya. Tidak seperti sebelumnya, Geist punya banyak waktu untuk bersiap. Dia sudah menghafal tata letak reruntuhan tempat mereka bertarung, dan dia sudah menjalankan simulasi untuk situasi tak terduga apapun. Pertandingan segera dimulai, jadi Geist mulai berlari ke arah lain. Rencananya adalah untuk melihat bagaimana Takeshi bergerak dan kemudian melanjutkan berdasarkan simulasinya. Dalam sekejap Takeshi berlari ke sisinya dan mengatakan dia tahu Geist sedang merencanakan semacam trik. Kecepatan ini mengejutkan Geist, dan dia sadar orang ini bahkan lebih cepat dalam pertarungan sungguhan. Geist sadar dia akan tamat jika Takeshi memperpendek jarak karena dia jago dalam pertarungan jarak dekat. Geist mencoba lari ke arah lain, tapi Takeshi mengatakan menurutnya Geist tidak bisa menandingi kecepatannya sejauh apapun dia berlari. Takeshi bercanda bahwa kolom komentarnya akan menjadi sangat panas jika mereka tidak mulai saling adu pukul, jadi dia melayangkan pukulan ke arah Geist. Geist menghindari pukulan itu, tapi dia tergores karena kecepatannya. Takeshi terkejut dia bisa menghindarinya, jadi dia melancarkan pukulan lagi. Geist sadar dia menggunakan pukulan hook kanan andalannya, yang tidak akan berakhir baik. Takeshi melancarkan hook kanannya, tapi terkejut saat Geist menangkisnya. Dia terkejut Geist bisa menangkis hooknya dari jarak sedekat itu, dan dia mengakui bahwa Geist cukup hebat. Dia dengan cepat melompat mundur dan menduga Geist punya sesuatu yang disembunyikan, dan memang benar. Geist sudah menduga dia akan melancarkan hook kanan andalannya karena begitulah cara dia bergerak selama pertandingannya sebagai petinju pro dan dia tahu menerima hook itu secara langsung akan menjadi akhir baginya. Karena itu, dia memasang pelat besi di tangannya untuk menangkis serangan itu. Itu mengejutkan Takeshi dan dia bertanya-tanya apakah Geist benar-benar anak SMA dengan persiapan seperti ini. Takeshi berpikir tidak akan terlihat bagus di siarannya jika seorang amatir tanpa pengalaman tinju bisa menghentikan gerakan andalannya dan dia yakin Geist pasti mendapatkan banyak poin suka. Untuk menyeimbangkan keadaan, dia menyerbunya lagi, tapi Geist menangkisnya dengan pelat besi. Itu mengejutkan Takeshi, jadi dia mulai memukul dengan cepat dengan kedua tangan, sementara Geist mencoba menangkisnya. Geist menyadari pukulannya datang dengan cepat dan berat, dan yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan karena tidak ada celah. Kalau begini terus, dia tahu tubuh ini tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Takeshi sadar Geist lebih tangguh dari yang dia kira, dan poin dari penontonnya tidak akan naik. Jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan strategi rahasia. Takeshi mencoba hook kanan lagi, jadi Geist menangkisnya, tapi itu hanya pengalih perhatian, dan Takeshi mendaratkan hook kiri di dadanya. Ini membuatnya terhuyung. Jadi Takeshi datang dengan hook kanannya, tapi Geist menghindarinya dan melompat mundur. Para penonton suka bagaimana Takeshi mendaratkan pukulan ke tubuh setelah berpura-pura melancarkan hook kanan, dan mereka bertanya-tanya bagaimana Kisuke bisa membalikkan keadaan ini. Di reruntuhan, Takeshi bertanya-tanya apakah komentar menjadi heboh setelah dia melakukan gerakan itu. Dia menambahkan bahwa dia tahu lawannya tahu tentang hook kanan andalannya, jadi dia memanfaatkan kehati-hatian mereka untuk melawannya. Geist sadar Takeshi itu strategis, dan dia mengadaptasi gaya bertarungnya sebagai respons terhadap gerakannya. Karena Takeshi sangat percaya diri dengan kecepatannya, Geist memutuskan untuk memanfaatkan hal itu untuk melawannya, jadi matanya berubah menjadi biru lagi. Takeshi menyadari dia sedang memikirkan rencana untuk mengalahkannya, tetapi dia bilang dia tidak bisa menunggu, dan dia mempersempit jarak untuk menghabisi Geist. Dia kembali menyerang dengan pukulan bertubi-tubi, tetapi Geist menangkisnya. Sambil memukul, Takeshi bertanya-tanya mengapa Geist terlihat begitu tenang padahal seharusnya dia panik mencoba bertahan dari pukulan-pukulan itu.
Dia mendapat firasat buruk, dan setelah Geist menangkis salah satu pukulannya lagi, Geist melayangkan pukulan hook kanannya, yang nyaris tidak bisa dihindari Taxi. Dia mundur dengan cepat, menyadari itu nyaris kena, dan dia tidak percaya Geist bisa melakukan itu, dan dia bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Pada titik ini, dia menjadi tegang dan melancarkan lebih banyak pukulan bertubi-tubi, dan Geist terus menangkis. Dia berharap bisa memukul Taxi pada kesempatan terakhir, tapi dia rasa tubuh ini tidak bisa mengimbanginya. Dan dia menyadari tubuh ini mencapai batasnya, dan pukulan berikutnya mungkin menjadi kesempatan terakhirnya. Saat Taxi memukul, dia menyadari Geist sedang memikirkan rencana, tetapi dia yakin Geist tidak bisa menebak hook kanannya hanya karena dia bisa menangkisnya sekali. Tiba-tiba, Geist menghindari pukulan Taxi, dan dia melancarkan pukulan ke wajahnya, dan itu mengejutkan Taxi bahwa kali ini dia tidak mencoba menangkisnya. Geist menggunakan pukulan balasan, sebuah pukulan yang dilontarkan dengan waktu yang sangat tepat untuk menghadapi lawan yang cepat, yang menambahkan kecepatan dan berat badan mereka sendiri ke dalam pukulan, menciptakan kerusakan yang lebih besar dari pukulan biasa. Dengan cara ini, Geist dapat menggunakan kecepatan Taxi untuk mengimbangi kekuatan pukulan yang tidak dimiliki tubuh Kisuke. Namun, berhasil mendaratkan pukulan balasan seperti itu membutuhkan penglihatan kinetik yang luar biasa, dan dia tidak akan bisa melawan Taxi dalam kondisi puncak, jadi dia menunggu kelemahan Taxi terungkap. Saat menonton video pertandingan Taxi, Geist menemukan alasan banyak kekalahannya, yaitu staminanya habis lebih awal karena terlalu sering menggunakan pukulan hook kanan lebar yang mengandalkan kecepatannya. Jadi ketika Geist memperhatikan Taxi lebih banyak berkeringat dan napasnya mulai terengah-engah, dia tahu ketajaman kecepatannya telah berkurang. Itu membuat Geist lebih mudah mendaratkan pukulan balasan menggunakan tubuh Kisuke. Taxi tetap di tanah untuk sementara waktu, tapi kemudian dia merangkak hingga berlutut. Taxi mulai menggigil karena sepertinya dia mengalami kerusakan serius, dan dia memutuskan dia tidak boleh kalah di tempat seperti ini. Termotivasi oleh amarah itu, dia maju untuk melancarkan hook kanan lagi. Geist mencoba menggerakkan lengannya, tetapi dia terkejut saat lengannya tidak bergerak. Geist menyadari bahwa tubuhnya telah mengakumulasi kerusakan dan kelelahan, dan dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Taxi. Sementara itu, Taxi berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh kalah, dia tahu dia harus menang demi keluarganya, Sasana. Tiba-tiba, Taxi menoleh ke samping, dan dia melihat Sasana berdiri di sana, jadi dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Ketika dia berbalik ke depan untuk bertarung, Geist melompat ke udara dan mendaratkan tendangan memutar pada Taxi. Taxi bertanya-tanya orang macam apa dia ini, tapi dia memutuskan untuk menghindari serangan itu, dan kemudian melakukan serangan balik untuk menang. Dia menangkis serangan awal, tetapi dia tidak menyadari bahwa Geist melancarkan tendangan lain dengan kaki keduanya tanpa memandangnya, dan itu mendarat di wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Taxi terkejut bahwa orang ini bisa menggunakan tendangan memutar ganda beruntun, dan dia bertanya-tanya bagaimana orang ini tahu taekwondo. Dia mulai melihat lumba-lumba kecil, dan kesadarannya segera hilang. Taxi teringat kembali saat lawannya tewas di atas ring dalam pertarungannya. Ini sangat membuatnya marah, dan istrinya mencoba memberitahunya bahwa itu adalah kecelakaan, dan dia tidak bisa disalahkan. Tapi dia membungkamnya setelah menenggelamkan diri dalam minuman keras. Taxi percaya dunia menyebutnya pembunuh, dan dia menuduh istrinya juga menganggapnya demikian di lubuk hatinya. Dia mencoba memberitahunya bahwa dia tidak percaya itu, tapi dia menyuruhnya pergi. Sejak saat itu, dia tidak bisa bertemu istri atau putrinya. Beberapa tahun kemudian, dia mulai melakukan siaran video untuk mengatasi keputusasaan dan penyesalannya. Beberapa waktu kemudian, dia menerima surat dari istrinya bahwa Sasana telah membuatkan jimat untuknya, berharap ayahnya bisa menjadi juara dunia. Jimat ini membuat Taxi lebih bahagia daripada sabuk juaranya. Sejak saat itu, dia berencana untuk menjadi lebih terkenal dan menghasilkan lebih banyak uang agar bisa mendapatkan kembali keluarganya. Saat ini, Taxi terbaring di sana tak bisa bergerak, dan Geist diumumkan sebagai pemenangnya. Komentator heboh dengan fakta bahwa Taxi kalah dari seorang anak SMA yang lemah. Geist mengambil jimat itu, dan dia menyadari dia hampir saja kalah jika Taxi tidak tiba-tiba berhenti, yang memungkinkannya melancarkan 2 tendangan memutar lebar berturut-turut. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilihat Taxi, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat seorang gadis berdiri di sana. Gadis itu bertanya mengapa dia melakukan hal seperti ini, dan ternyata itu adalah Manaka. Geist bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di sini. Dan ketika drone menyadari penyusupannya, Geist menyeretnya keluar agar mereka bisa pergi dari sana. Setelah melarikan diri dari tempat itu, Manaka terengah-engah, tetapi Geist bertanya mengapa dia berada di gedung terbengkalai itu. Dia memberitahunya bahwa dia datang untuk menemuinya karena dia terlihat aneh saat mereka bertemu kemarin, jadi dia bertanya bagaimana dia tahu dia ada di sana.
Dia mengingatkannya bahwa ponselnya dan ponselnya berbagi data lokasi karena apa yang terjadi pada Chinatsu, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Guys menyadari dia tidak memperhatikan aplikasi pelacak di ponsel Kisuke yang merupakan kecerobohannya. Malam itu, Guys pergi keluar dan melompat turun dari tempat-tempat yang sangat berbahaya. Dia melakukan parkour, sebuah disiplin atletik yang berasal dari Prancis. Karena gerakannya yang mencolok dan akrobatik, ini sering dianggap sebagai olahraga ekstrem yang berisiko. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah metode pelatihan ilmiah yang didasarkan pada filosofi uniknya sendiri. Ini bukan tentang menikmati sensasi yang menantang maut, tetapi tentang memahami batas fungsional kemampuan fisik seseorang dan kemudian mengejar potensi penuh seseorang. Meskipun berbahaya, ini adalah cara tercepat untuk belajar cara menggunakan tubuh ini. Sambil memeriksa massa otot di lengan dan kakinya, rentang gerak di persendiannya, dan hal-hal lain, dia mampu mendorongnya hingga batas maksimal. Dia bisa mempelajari apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh dirinya saat ini. Fungsi fisik Geist sangat terbatas di dalam tubuh ini, dan itu bukan hanya karena tubuh ini secara umum lebih lemah daripada lawan-lawannya, tetapi juga karena dia tidak terbiasa dengan tubuh ini. Akan sulit untuk tampil seperti yang dia lakukan dengan tubuhnya, tetapi dia percaya gaya bertarungnya akan jauh lebih baik jika dia terbiasa dengan tubuh ini. Saat sedang berlatih, ia teringat bagaimana Manaka bertanya apakah ia menerima tawaran mencurigakan dari Sakia yang diceritakannya. 2 jam yang lalu, ia memutuskan untuk jujur pada Manaka tentang Suzano karena gadis itu melihat apa yang terjadi. Dalam kilas balik, Manaka tidak percaya dan mengatakan ada yang salah dengannya. Ia bertanya-tanya kenapa Kisuke tiba-tiba memotong rambutnya, dan ia memintanya berhenti sebelum sesuatu yang berbahaya terjadi. Namun Guys tahu ia tidak bisa berhenti sampai ia melacak pria yang membunuhnya, dan ia juga membantu Kisuke mengumpulkan uang untuk Chinatsu. Guys memberitahu Manaka bahwa berhenti bukanlah pilihan, terutama karena mereka tidak tahu kapan jantung Chinatsu akan berhenti berfungsi, jadi mereka harus segera mendapatkan transplantasi jantung untuknya. Dia akan dioperasi di luar negeri, dan asuransi tidak akan menanggungnya. Perkiraan semua biayanya setidaknya 500.000 yen, dan Guys tahu inilah alasan Kisuke memilih untuk bergabung dalam pertarungan Susanoo. Meskipun Guys tahu ini tidak ada hubungannya dengan dia, ia memutuskan akan mencoba menghormati perasaan Kisuke selama ia berada di dalam tubuh ini. Guys dengan ceria meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja, dan Manaka tidak perlu khawatir, terutama karena ia percaya dirinya menjadi lebih kuat belakangan ini. Namun, Manaka bertanya mengapa harus dia yang melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Ia bertanya mengapa Kisuke tidak membicarakannya dan mengakui bahwa ia tahu dirinya tidak bisa diandalkan dan tidak berdaya. Ia menjadi gelisah dan mulai menangis, lalu bertanya apakah Kisuke menganggapnya begitu tidak penting, dan lari meskipun Guys mencoba menghentikannya. Di masa sekarang, ia berpikir bahwa ia lebih suka tidak terlibat dalam kekacauan ini, tetapi ia harus melakukan sesuatu. Karena perhatiannya teralihkan, ia gagal meraih pagar yang seharusnya ia pegang saat melompatinya dan jatuh dengan kepala lebih dulu yang bisa membunuhnya. Untungnya, ia tersangkut di pohon di bawah pagar. Saat ia pulang, Chinatsu kaget melihat keadaannya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Ia bercanda dengan mengatakan ia tersandung lagi, jadi Chinatsu bertanya apakah ia bertengkar dengan Manaka. Terkejut, Guys bertanya kenapa dia menanyakan itu, lalu Chinatsu berkata ia menelepon Manaka beberapa saat yang lalu, dan suaranya terdengar sangat sedih. Chinatsu menebak Manaka pasti memberitahunya bahwa gaya rambut barunya tidak cocok untuknya, jadi ia dengan bercanda mengakui bahwa menurutnya itu terlihat liar. Akhirnya ia memberitahu Geist bahwa ia harus berbaikan dengannya, dan ia bilang tidak akan menjadi penengah seperti dulu karena mereka bukan anak-anak lagi. Ia berkata memiliki kakak laki-laki yang payah membuat adiknya khawatir, dan Geist teringat adiknya sendiri yang pernah berkata bahwa ia payah tanpanya. Saat ia membeku, Chinatsu bertanya ada apa, jadi ia meminta maaf, dan Chinatsu menyuruhnya untuk meminta maaf pada Manaka di sekolah keesokan harinya. Geist ingat bahwa ia adalah seorang siswa di sini, jadi keesokan harinya ia pergi ke sekolah. Saat masuk, ia melihat Manaka tampak murung, dan ia mencoba menghentikannya, tetapi seorang pria di dekatnya bertanya ada apa dengan potongan rambut barunya. Guys bertanya-tanya siapa pria ini, lalu pria yang jelas-jelas terlihat seperti perundung itu bertanya pada Geist apakah ia pikir dirinya terlihat keren. Pria itu mencengkram Geist dan mengajaknya mengobrol. Pria itu membawa Geist ke belakang sekolah dan memberitahunya bahwa ia tidak menyangka Geist akan menang 2 pertarungan berturut-turut. Seketika, Geist menyadari ini pasti orang yang mengajak Kisuke bertarung di Suzano, Sakia Yuji. Sakia berkata ia merasa cukup bangga sebagai orang yang mengajaknya masuk. Sebelumnya, Geist telah meretas basis data sekolah untuk mendapatkan profil Sakia. Sikap Sakia di kelas buruk, dan dia punya banyak absen tanpa izin, yang merupakan tipikal siswa berandalan. Menurut situs web tidak resmi sekolah,
reputasi Sakia sangat buruk di antara para siswa. Dia terlibat dalam perampokan, pemerasan, obat-obatan terlarang, dan mengatur pekerjaan paruh waktu yang mencurigakan. Ada juga rumor bahwa dia adalah pemimpin kelompok kriminal kecil. Namun, meskipun melakukan begitu banyak hal yang menarik perhatian, dia tidak pernah punya masalah dengan polisi dan ada rumor tentang alasannya. Seseorang di situs web itu mengatakan bahwa dia mendengar Sakia dilindungi oleh semacam organisasi bawah tanah gila sehingga polisi tidak bisa menyentuhnya. Guys bertanya-tanya apakah organisasi misterius ini adalah yang menjalankan Susanoo, dan dia bertanya-tanya apa hubungan Sakia dengan organisasi itu. Ketika Sakia menyadari dia diam, dia bertanya pada Guys apakah dia takut. Jadi Guys memutuskan untuk berpura-pura bodoh untuk saat ini. Dia dengan ceria bertanya pada Sakia apa yang bisa dia bantu, lalu Sakia memberitahunya ini, tentu saja tentang bagiannya. Dia mengingatkan Guys bahwa dia hanya mendapatkan uang itu berkat perkenalannya, jadi dia harus memberinya bagiannya sebagai tanda terima kasih, karena begitulah kesepakatannya. Sakia menunjukkan bahwa hadiah uang untuk pertarungan peringkat D adalah 1.000 ribu, jadi Guys seharusnya punya 2.000 ribu karena dia menang 2 kali. Sakia menawarkan diskon dan berkata dia akan mengambil 1.800.000,000 yen karena ini pertama kalinya. Jadi Guys berpura-pura terkejut dan protes bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia bertanya-tanya mengapa Sakia memanggilnya ke sini, dan sekarang dia sadar dia hanya mencoba memeras uang darinya, yang berarti dia hanyalah preman rendahan. Guys menebak bahwa dia tidak cukup penting untuk menjadi bagian dari organisasi misterius itu, dia memutuskan untuk menggertak saja untuk melewati ini. Tiba-tiba, salah satu anggota geng bertanya pada Sakia mengapa mereka tidak mengambil Manaka saja sebagai pembayaran daripada uang karena tubuhnya bagus. Pria itu bilang dia lebih suka itu daripada uang, tetapi Guys mencengkeram ke mejanya, dan dia sadar tubuhnya bergerak sendiri. Terkejut, pria besar itu bertanya siapa dia sebenarnya dan mencoba memukulnya, tetapi Guys menggunakan pukulannya sendiri untuk menekan wajahnya ke tanah. Guys menghabisi pria itu dengan satu pukulan, dan mata serta sekelilingnya berubah menjadi aura biru mematikan yang biasa dia miliki. Ini mengejutkan yang lain, dan ketika mereka memeriksa pria besar itu, mereka menyadari dia pingsan. Tiba-tiba, seorang dewasa memergoki mereka dan bergegas bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Sakia dengan cepat memberitahu yang lain bahwa mereka harus pergi, dan dia menyadari bahwa Guys bukanlah orang biasa karena cara dia bergerak barusan. Karena itu, dia menyadari 2 pertarungan terakhir bukanlah kebetulan, jadi mereka semua kabur. Saat mereka kabur, Guys berharap ini tidak menjadi masalah yang lebih besar baginya. Pria itu datang untuk memeriksa apakah orang itu baik-baik saja, tetapi ternyata itu Takeshi yang terkejut mengetahui bahwa itu adalah Guys selama ini. Kemudian, mereka mengobrol, dan Takeshi berkata dia mendekat karena orang itu terlihat familiar. Dia bilang dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini setelah baru saja melihatnya kemarin lusa. Jadi Guys bertanya padanya apa yang dia lakukan di sekolah. Takeshi menjelaskan bahwa dia adalah lulusan sekolah ini dan dia bilang dia mendapat tawaran untuk menjadi pelatih klub tinju, tetapi dia memutuskan untuk menerimanya meskipun awalnya dia akan menolaknya. Dia bertanya pada Guys apakah dia tahu kenapa dia pensiun dari karier tinjunya. Tapi saat Guys tidak berkata apa-apa, Takeshi membahas bencana yang terjadi di ring, yang menyebabkan perpisahannya dengan keluarganya. Dia memutuskan untuk menjadi YouTuber dan bergabung dengan Susanoo, berharap dia akan terkenal dan kaya agar bisa mendapatkan keluarganya kembali. Dia mengakui bahwa dia sekarang percaya itu adalah mimpi yang dangkal, tetapi setelah Guys menjatuhkannya, dia teringat sesuatu. Dia teringat bahwa keluarganya dulu tersenyum saat melihatnya mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh pada tinju. Rupanya, putrinya menghubunginya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun setelah dia kalah dari Guys. Dia bercerita tentang kehidupannya di SMP dan bagaimana dia selalu menonton video-videonya. Yang membuatnya menangis adalah ketika putrinya berkata dia lebih menyukai ayahnya saat menjadi petinju daripada sebagai YouTuber, dan itu membuatnya sadar bahwa uang dan ketenaran itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia sekarang sadar bahwa yang diinginkan putrinya adalah agar dia melupakan masa lalunya. Jadi Takeshi berkata dia memutuskan untuk menghadapi tinju dengan serius, sekali lagi. Guys mengeluarkan salah satu jimat lumba-lumba yang jatuh hari itu dan berkata dia sedang mencari cara untuk mengembalikannya. Takeshi terkejut melihatnya, jadi Guys meminta maaf karena telah mengambilnya dan berkata dia akan mengembalikannya, tetapi sesuatu yang tak terduga membuatnya pergi tiba-tiba. Guys bertanya apakah itu hadiah dari anaknya, dan dia menjawab iya. Dan itu membuat Guys teringat bagaimana adiknya memberinya jimat keberuntungan. Saat mereka di sana, Guys mendapat pemberitahuan pertarungan baru, dan dia terkejut saat melihat lawan barunya. Malam itu, Manaka berpikir tentang bagaimana dia lari dari Kisuke karena tidak bisa menghadapinya. Dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini, tetapi tidak tahu bagaimana menyelesaikannya.
Tiba-tiba, sebuah bus melewatinya, dan seseorang menariknya ke dalam bus. Malam itu, pertarungan Susano mengadakan pertandingan promosi khusus. Tempat yang dipilih adalah gedung sekolah tua sebuah SMA di Tokyo yang akan dihancurkan. Komentator mengumumkan bahwa Kisuke sama sekali tidak dikenal, tetapi dia telah mengalahkan petarung-petarung kuat dan dia adalah petarung peringkat D. Karena Kisuke telah meraih 2 kemenangan berturut-turut, mereka mengatur pertandingan promosi untuknya kali ini, dan dia akan dipromosikan dengan sangat cepat jika memenangkan pertandingan ini. Sementara itu, Guys tidak percaya mereka memilih area SMA lama Kisuke sebagai arena pertarungan. Terlebih lagi, dia tahu lawannya adalah petarung peringkat C, Sakia Yuji. Biasanya, banyak lawan Sakia yang menyerah di tengah pertandingan karena dia punya reputasi dengan gaya yang sangat dominan, dan mereka bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi pada Kisuke. Guys tidak percaya dia harus melawan Sakia secepat ini, terutama karena dia sudah menonton arsip pertarungan masa lalunya sebelum datang ke sini. Di semua video, tampaknya tidak ada perbedaan besar dalam keterampilan antara dia dan lawannya, tetapi sebagian besar dari mereka kehilangan keinginan untuk bertarung selama pertarungan. Yang aneh, saat pertandingan akan dimulai, Sakia memberitahu Guys bahwa dia akan menghancurkannya. Saat pertandingan dimulai, Sakia berlari ke arahnya dengan tongkat pemukul yang bisa diperpanjang. Sakia mengayunkannya ke arahnya, tetapi Guys melompat menghindar. Sakia mencoba memukul wajahnya lagi, yakin bahwa tidak mungkin dia bisa menghindar dalam jarak sedekat itu, tetapi Guys berhasil membungkuk ke belakang untuk menghindari pukulan. Sakia merasa itu hanya kebetulan. Dia terus mengayun, tapi Guys selalu menghindarinya. Sambil menghindar, Guys sadar kuda-kuda Sakia tidak buruk, yang berarti dia pasti punya pengalaman kendo, mungkin sabuk hitam. Dia yakin Sakia mungkin tidak pernah kalah dalam perkelahian biasa antar berandalan, tapi bagi Guys mudah untuk menghindarinya. Guys menyadari bahwa efek dari parkurnya mulai terlihat dan dia mulai terbiasa dengan tubuh ini. Akhirnya, Sakia memberitahu Guys bahwa hanya karena dia menjadi sedikit lebih kuat bukan berarti dia boleh besar kepala. Dia meminta Guys untuk melihat gedung sekolah di seberang mereka, dan saat Guys melihat, dia menyadari anggota geng lain menyandera Monica sambil mengelusnya. Guys sadar Sakia menang dengan menyandera untuk mengancam lawannya dan menyiksa mereka demi kesenangannya sendiri, dan dia memperingatkannya tentang apa yang akan terjadi jika dia melawan karena mereka akan mencicipi Manaka. Dia memberitahu Guys bahwa dia penasaran suara seperti apa yang akan dia keluarkan saat dia menyentuhnya tepat di depannya, dan Guys sadar Sakia adalah seorang sadis yang mendapat kesenangan dari menyiksa orang yang dia pandang rendah. Meskipun Guys merasa tidak enak dengan situasi saat ini, dia tidak bisa mengorbankan tujuannya, menemukan penyelenggara di balik Susano, dengan membiarkan Sakia menang. Saat Sakia mengayunkan tongkatnya lagi, tubuhnya membeku, membuat Sakia berhasil mendaratkan pukulan di dahi Guys. Guys bertanya-tanya mengapa tubuhnya tiba-tiba membeku lagi, dan Sakia memanggilnya anak baik. Guys sadar dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi Sakia memukulnya lagi, dan dia bertanya-tanya apakah tubuh ini menolak kehendaknya. Dia ingat perasaan ini saat dia mencengkram si pria besar dan menghajarnya. Dia tahu satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Kisuke, dan dia sadar Kisuke masih hidup di dalam tubuh ini. Akhirnya, Sakia memberitahu Guys bahwa dia mungkin akan menerima penyerahannya jika dia memohon ampun, tapi mata Guys tiba-tiba menyala dengan aura biru. Ini membuat Sakia marah, jadi dia mencoba menghapus kesombongan dari wajahnya dengan tongkatnya dan menghantamkan tongkat itu ke wajahnya berkali-kali. Komentator bertanya-tanya apa yang salah dengan Guys dan mengapa dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan Sakia. Sementara itu, salah satu anggota geng memberitahu Manaka bahwa ini salahnya pacarnya dihajar sampai babak belur. Sementara itu, Manaka menangis dan berharap Kisuke akan lari. Saat itu terjadi, pria besar di belakangnya melirik dadanya, yang membuatnya ngiler, jadi dia memutuskan untuk menggerayanginya. Sebelum dia bisa melakukannya, pria lain menghentikannya dan mengingatkannya bahwa Sakia menyuruh mereka menyimpan bagian yang menyenangkan untuk nanti. Pria besar itu, Chono, bertanya-tanya apa masalahnya dengan mencicipi sedikit, dan pria terakhir, Suzuka, setuju karena mereka hanya mendapatkan sisa setelah Sakia bersenang-senang. Chono mulai melepaskan ikatan Manaka agar mereka bisa bersenang-senang lebih dulu, dan Manaka sadar orang-orang ini akan menodainya. Begitu dia melepaskan ikatannya, dia mencoba kabur tapi dia terjebak di jendela karena tidak bisa membukanya. Pria itu segera menemukannya, dan Chono mengatakan dia bodoh karena ini lantai 4 dan tidak ada tempat untuk lari. Chono menyebutkan bahwa memaksa seorang gadis yang mencoba lari itu menggairahkan, tapi pria ketiga memberitahu Chono bahwa Sakia akan menghajarnya habis-habisan nanti. Setelah Monica membuka jendela lantai 4, dia melihat pipa di dekatnya dan memanjat turun. Ini mengejutkan para pria itu, jadi mereka mencoba menghentikannya agar tidak bunuh diri, tapi Manaka terus menuruni pipa. Tiba-tiba, pipa itu terlepas dari bagian atasnya.
Sementara itu, Sakya terus menghantam wajah Geist dan Geist bertanya-tanya apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya. Dia mencoba berbicara pada Kisuke karena dia tahu pasti Kisuke lah yang mencoba menghentikan tubuhnya. Dia memberitahu Kisuke bahwa dia sangat ingin menyelamatkan gadis itu dan dia menjelaskan bahwa dia mengagumi tekadnya, tapi dia menyuruhnya untuk tidak percaya bahwa Sakya akan menepati janjinya untuk tidak menyentuh Manaka jika dia tidak melawan. Geist memberitahunya bahwa dia merasa bersalah atas takdir yang menyebabkan orang mati mencuri tubuhnya, tapi dia memohon padanya untuk meminjamkan tubuhnya sedikit lebih lama, dan dia berjanji akan melindungi apa yang berharga baginya. Sakya mencoba memukul Geist lagi, tapi kali ini dia berhasil melompat menghindar. Karena kesal, Sakya memanggilnya bajingan dan bertanya-tanya apakah dia menentangnya, tapi Geist menyadari Kisuke telah memberinya izin. Geist berjanji akan menepati janjinya, tapi Sakya mengingatkan Geist bahwa dia akan menghajar Manaka. Tiba-tiba, Geist mendengar Manaka berteriak saat pipa tempatnya bergantung bengkok ke belakang, dan dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Dia dengan cepat bergegas ke arah Sakya yang mencoba memukulnya, tapi terkejut ketika Geist melompat melewatinya. Geist mendarat di belakang Sakya, melompati pagar dan melompat dari lantai 4. Komentator percaya ini adalah upaya bunuh diri, tapi dia segera menyadari bahwa Geist berpegangan pada selang pemadam kebakaran. Saat pipa Manaka patah, dia mulai jatuh ke tanah, tapi Geist berayun dengan selang dan menangkapnya di udara. Dia terkejut melihatnya, tapi Geist mengatakan padanya bahwa dia ceroboh dan akhirnya mendarat di tanah. Ketika mereka melihat ke belakangnya, Sakya menyadari situasi memburuk, jadi dia memimpin anak buahnya untuk menyerang Geist sekaligus. Geist bertanya-tanya, apakah dia bisa melawan 4 orang sekaligus saat dia terluka, terutama sambil mencoba melindungi Manaka juga? Saat salah satu anggota geng menyerbunya, Geist membuatnya pingsan dengan satu pukulan ke rahang. Tiba-tiba, seseorang mengumumkan bahwa datang berkelompok dalam perkelahian 1 lawan 1 dilarang keras. Pria itu menuntut untuk tahu apa maksudnya ini, dan bertanya-tanya mengapa orang lain mengganggu pertarungan jalanan 1 lawan 1 yang seharusnya standar. Geist menyadari bahwa pria berkerudung yang menginterogasi mereka adalah Tekshi, jadi dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Geist bertanya apa yang dia lakukan di sini, tapi Tekshi memasang kuda-kuda bertarung dan berkata mereka akan bicara nanti. Suzuka membawa pisau ke pertarungan tangan kosong dan mencoba menebas Geist, sementara Chono mencoba menabrak mereka dengan kursi agar mereka menyerahkan Manaka. Geist melompati kepala Chono, dan dia meminta Tekshi untuk membawa Manaka dan lari. Tapi Manaka protes bahwa berbahaya bagi Kisuke untuk bertarung sendirian. Namun Tekshi menariknya dan mulai berlari, jadi Geist memberitahunya bahwa dia berutang budi padanya. Manaka protes agar Tekshi melepaskannya supaya Kisuke tidak terluka, tapi Tekshi memberitahunya bahwa dia hanya akan menghalangi, dan menyuruhnya untuk fokus melarikan diri jika dia benar-benar peduli pada keselamatannya. Bingung, Manaka bertanya siapa dia dan mengapa dia ada di sana, jadi dia menjelaskan bahwa dia berutang sedikit budi pada Tekshi, dan dia tahu bahwa lawannya adalah orang dengan reputasi yang cukup buruk. Rupanya, Tekshi sedang menyiarkan pertandingan itu, dan dia menyadari ada yang aneh dengan Kisuke selama pertandingan karena dia sama sekali tidak mencoba menghindari serangan. Karena itu, dia bergegas ke sini dengan mobil karena dia curiga Sakya menggunakan taktik kotor. Saat Taksi memasukkan Manaka ke dalam mobil, dia memohon padanya untuk melupakannya dan pergi membantu Kei, terutama karena dia tidak bisa melawan 3 orang sendirian. Namun Taksi memberitahunya bahwa inilah yang diminta Kisuke darinya, dan dia pun pergi. Sementara itu, Chono mencoba menghantam Geist dengan bangku besi, tapi Geist menghindarinya, dan drone terus merekam. Dalam sekejap, Geist menempuh jarak itu dan menghantamkan lututnya ke dada Chono, menjatuhkannya ke tanah. Di belakangnya, Suzuka menyerangnya dengan pisau, tetapi Geist membuatnya menusukkan pisau itu ke bangku. Setelah itu, dia menendang wajah Suzuka dan membuatnya pingsan. Sementara itu, komentator terus mendeskripsikan kecepatan Geist yang luar biasa dan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian, Sakya menyadari anak buahnya pingsan, dan dia menyebut mereka sampah tak berguna. Geist menoleh ke arahnya dan mengatakan bahwa hanya dia yang tersisa, jadi dia menyuruh Sakya untuk melawannya. Dia bertanya pada Sakya apakah dia takut pada pria yang terluka atau apakah dia sekarang menjadi pengecut karena tidak memiliki sandera. Karena kesal, Sakya menyerbunya dengan tongkat pemukul, dan Geist, yang sengaja memprovokasinya, menunggunya mendekat. Dia tahu harga diri Sakya yang menyimpang itu cukup rapuh, sehingga sedikit ejekan saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Sakya mencoba memukulnya dengan tongkat, tetapi Geist tahu bahwa tekniknya akan tumpul karena dia kehilangan ketenangannya. Tiba-tiba, Geist menyambar tangannya di udara dan membantingnya dengan wajah terlebih dahulu ke tanah, menghancurkan bibirnya. Sakya tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan dia segera melihat Geist mengangkat tongkat pemukul untuk menghabisinya.
Tak lama kemudian, Geist memenangkan pertandingan, dan dia menggunakan teknik legendaris yang disebut pelucutan senjata tanpa senjata untuk menyelesaikannya. Para penonton terkagum-kagum, dan seorang pria bertanya-tanya apakah Kisuke juga pandai berpedang karena tingkat kekuatannya tidak terbayangkan. Kemudian, Geist menyadari dia perlu segera dirawat karena kehilangan terlalu banyak darah, tetapi sebuah cahaya segera menyorotnya dan polisi merusak suasana. Geist menyadari ini gawat. Saat dia bersiap untuk yang terburuk, polisi bergegas menangkap Sakia dan gengnya karena merekalah yang mereka incar. Kemudian Chinatsu bertanya pada Kane apakah dia akan lembur hari ini, dan Kane meminta maaf karena dia sedang mengerjakan sebuah berita penting. Karena khawatir, Chinatsu memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri, tetapi Kane menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kane menyarankan agar mereka bertiga pergi mencari makan saat mereka kembali. Dia bertanya tentang Kisuke karena dia mendengar bahwa dia jatuh dari tangga taman tadi malam dan terluka, dan Shinatsu mengakui bahwa kakaknya pulang dengan tubuh penuh goresan, dan Kane berkata dia sangat ceroboh. Sementara itu, Geist menonton berita tentang penangkapan geng Sakia malam sebelumnya. Berita penangkapan mereka mendominasi setiap saluran TV pagi itu, dan Geist terkejut bahwa berita itu diliput begitu luas hanya sehari setelah kejadian. Dia juga menganggap tuduhannya tidak bisa dipercaya. Ternyata, geng tersebut terlibat dalam perampokan, kekerasan seksual, dan perdagangan narkoba, di antara beberapa kejahatan lainnya, meskipun masih di bawah umur. Hal yang membuat media senang adalah fakta bahwa ayah Sakia adalah wakil komisaris jenderal aktif dari Kepolisian Metropolitan Tokyo. Media berspekulasi bahwa ayah Sakia, seorang pemimpin politik berpangkat tinggi, mungkin terlibat dalam menutupi kejahatan tersebut. Namun, Geist sepertinya tidak setuju dengan itu. Dalam kilas balik, Geist memberitahu Taxi bahwa lawan barunya adalah peringkat C. Taxi terkejut bahwa dia mendapatkan pertandingan promosi hanya setelah 2 pertarungan, tetapi Geist tidak mengerti apa yang dia maksud. Taxi menjelaskan bahwa ada peringkat dari S hingga D. Pendatang baru memulai dari kelas terendah, yaitu D, dan mereka diatur untuk melakukan pertandingan promosi berdasarkan rekor pertarungan dan popularitas mereka di mata penonton. Tampaknya, hanya dengan naik 1 peringkat saja, perlakuan yang didapat sangat berbeda. Itulah sebabnya semua peserta Suzano begitu putus asa untuk mendapatkan promosi. Rupanya, petarung peringkat C kejahatannya diabaikan oleh polisi, yang mengejutkan Geist. Saat ini, Geist ingat ada yang aneh dengan tindakan polisi malam sebelumnya. Mereka mengabaikannya dan menangkap Sakia. Dan jika rumor yang disebutkan Taxi benar, ini berarti manajemen Suzano bahkan memiliki otoritas negara dalam genggaman mereka. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang yang membunuhnya sekuat itu. Tak lama kemudian, reporter menjelaskan bahwa Sakia meraih juara ketiga dalam kejuaraan kendo nasional saat SMP dan merupakan pemimpin di pusat pelatihannya. Meskipun juara ketiga di tingkat nasional adalah hasil yang bagus, ayahnya menegurnya karena tidak menjadi juara pertama. Rupanya, apapun selain juara pertama di keluarga elit mereka dianggap tidak berharga, dan saat inilah kehidupan Sakia mulai berantakan. Berita berspekulasi bahwa mungkin kekerasan dalam pola asuh di keluarga elit yang mungkin mendorong Sakia melakukan kejahatan keji seperti itu. Beberapa saat kemudian, Chinatsu datang untuk bertanya kepada Geist mengapa dia menonton TV dengan ekspresi yang begitu menakutkan. Geist dengan main-main memberitahunya tidak ada apa-apa, jadi dia memberitahunya karena dia sudah memanggilnya beberapa saat karena Manaka datang menjemputnya, dan dia memujinya karena telah berbaikan dengannya. Saat Kisuke keluar, Manaka menyapanya dan mereka berangkat ke sekolah. Geist bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja, jadi dia memberitahunya bahwa dia baik-baik saja berkatnya. Dia mengatakan bahwa Taxi, pelatih klub tinju, yang mengantarnya pulang setelah itu. Saat mereka sampai di sekolah, Geist tiba-tiba membungkuk untuk meminta maaf kepada Monaca saat dia berjalan pergi. Ini mengejutkannya. Jadi dia bertanya untuk apa dia meminta maaf karena Sakia yang salah. Geist menjelaskan bahwa dia membuatnya terlibat dalam hal ini karena dia ceroboh, tetapi dia juga menambahkan bahwa mungkin tidak mudah untuk berhenti dari Suzano saat ini. Manaka memberitahunya bahwa tadi malam menakutkan, bukan hanya karena apa yang hampir dilakukan orang-orang itu padanya, tetapi juga melihatnya dipukuli. Dia khawatir suatu hari nanti dia bisa mati jika terus melakukan acara streaming itu, dan pikiran itu membuatnya resah. Namun, dia menyadari bahwa dia serius tentang ini karena ini satu-satunya cara dia bisa menyelamatkan Chinatsu, jadi dia tidak akan mencoba menghentikannya lagi. Tapi sebagai imbalannya, dia memintanya untuk membiarkannya membantunya. Meskipun dia tidak bisa berbuat banyak, dia hanya ingin mendukungnya meski hanya sedikit. Ini mengejutkan Geist, tetapi Manaka segera berlari ke kelas karena mereka akan segera terlambat. Saat dia berlari, dia menyadari bahwa Kisuke memiliki wajah, suara, dan cara bicara yang sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya.
Saat dia mengingat bagaimana dia melindunginya, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar Kisuke. Sementara itu, Kane memanggil seseorang bernama Tokura dan menjelaskan bahwa dia berasal dari koran mingguan Raime. Dia bilang dia datang kemarin dan berharap dia mau berbicara dengannya hari ini, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Ketika dia tidak membuka pintu, dia memberitahunya bahwa kalau begitu, dia akan mengatakannya melalui pintu. Dia memberitahu Tokura bahwa dia pernah menjadi anggota unit pasukan khusus di bawah Kementerian Pertahanan dan dia terlibat dalam operasi penyelamatan staf kedutaan 8 tahun yang lalu. Dia menambahkan bahwa mengejutkan pasukan khusus Jepang dikerahkan untuk menyelesaikan insiden teroris asing, tetapi orang yang menyelesaikan insiden ini adalah seseorang yang bukan dari pasukan khusus atau militer setempat. Itu adalah seorang agen tunggal dan ada rumor tentangnya yang terdengar seperti cerita karangan tentang seseorang bernama Geist. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelidiki orang ini, tetapi tiba-tiba pintu terbuka dan Takura bertanya apa yang akan dia lakukan dengan informasi tentang Ghost. Kemudian, Takura mengizinkannya masuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia cukup mengesankan karena dia pasti seorang jurnalis yang sangat baik untuk bisa menggali informasi Murakumo, karena itu adalah unit yang secara resmi tidak ada. Dia bertanya kepadanya, apakah Murakumo adalah unit pasukan khusus yang sengaja dibentuk oleh Kementerian Pertahanan. Jadi dia memberitahunya bahwa nama itu dipinjam dari pedang suci yang melindungi negara. Namun, dia yakin mereka tidak suci atau bahkan berguna seperti pedang tumpul yang tidak berharga. Dia mengutip insiden di Indonesia, karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa di sana, karena apa yang disebut pertimbangan politik tingkat tinggi. Kanai bertanya kepadanya, apakah itu karena perebutan kekuasaan atas hak penambangan untuk deposit tanah jarang yang terpendam di wilayah Dornisha, karena manuver politik antar negara. Takura terkesan karena dia telah meneliti sejauh itu. Rupanya, 8 tahun yang lalu di Republik Dornesia, Takura, yang merupakan seorang pemimpin pasukan, menuntut dari pangkalan untuk mengetahui berapa lama mereka akan terus menunggu dan membahayakan nyawa para sandera. Unsur tanah jarang Dornesia baru saja ditemukan pada saat itu. Karena Dornesia tidak memiliki teknologi, mereka tidak dapat menambangnya secara mandiri. Karena itu, ada perselisihan diam-diam antara kekuatan besar atas hak penambangan. Di komunikasi, Letnan Takura disuruh menjaga mulutnya karena keputusan atasan adalah mutlak. Negara-negara besar lain yang ingin mengambil alih hak penambangan tidak ingin Jepang mendapatkan pujian karena menyelesaikan insiden teroris untuk mendapatkan keuntungan dalam memperoleh hak-hak tersebut. Akibatnya, unit mereka terpaksa diam di tempat meskipun mereka bisa menyelamatkan nyawa para sandera yang ada tepat di depan mereka. Tiba-tiba, salah satu anak buah Takura memberitahunya bahwa komunikasi dengan kedutaan telah pulih. Rupanya, semua teroris telah dilumpuhkan dan para sandera aman. Laporan itu mengejutkan Takura dan anak buahnya, terutama karena mereka tidak mendengar apapun tentang unit lain yang melakukan penyerangan. Tiba-tiba, seorang pria muncul di atap gedung yang tampak seperti hantu. Rupanya, dia memiliki mata sedingin es, niat membunuh yang sunyi menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kehadiran yang nyaris tidak bisa kau deteksi. Pria itu mulai menghilang, dan Takura hanya bisa melihatnya untuk waktu yang singkat. Di masa sekarang, Kanai terkejut mendengar bahwa Geist benar-benar ada. Dia mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan wawancara ini karena akhirnya dia bisa mendapatkan kesaksian dari orang pertama yang pernah melihat Geist. Namun, Takura menyuruhnya berhenti karena dia tidak mengizinkannya masuk ke kamarnya untuk membicarakan Geist tetapi untuk memperingatkannya. Ini membuatnya bingung, jadi dia memberitahunya bahwa dia pernah menjadi anggota pasukan khusus Kementerian Pertahanan yang merupakan latar belakang elit. Tapi sama sepertinya, dia akan berakhir menjadi orang paruh baya yang sengsara dan menganggur jika dia tidak berbalik. Dia bilang dia nyaris tidak bertahan hidup di apartemen murah yang kumuh, hanya bertahan hidup dengan uang pesangonnya. Dan dia bilang dia berakhir seperti ini karena Geist. Dia memberitahunya bahwa dia akan mengalami nasib yang sama jika mencoba terlibat dengannya, dan dia memintanya untuk menghentikan penyelidikan demi dirinya dan keluarganya. Saat dia berjalan pergi, Kanai mengakui bahwa dia tahu ada hal-hal yang tak tersentuh di dunia ini, tetapi dia tidak bisa menghentikan penyelidikannya sampai dia mengungkap kebenaran karena orang yang merenggut nyawa kakaknya mungkin adalah Geist. Ini mengejutkan Takura dan dia tetap terdiam. Beberapa waktu kemudian, dua pria berbicara tentang bagaimana kemajuan eksperimen mereka tidak begitu baik. Tampaknya, tingkat kecocokan dengan obat baru tidak konsisten di antara subjek uji. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka mendesak para atasan untuk menambah jumlah spesimen, dan pria yang satunya juga bertanya-tanya mengapa mereka belum bisa menemukan asalnya. Saat mereka sedang berbicara, seorang wanita sedang menyedot debu di lantai dekat situ, dan salah satu dari mereka menyuruhnya untuk diam dan membersihkan di tempat yang lebih jauh.
Wanita itu dengan cepat meminta maaf dan berjalan pergi, jadi pria yang lain memberitahu rekannya bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus mereka diskusikan dengan adanya orang luar di sekitar. Mereka menuju ke jalur aman di gedung itu untuk melanjutkan pembicaraan, tetapi wanita petugas kebersihan itu melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Geist mengawasinya melalui teropong, dan dia memastikan bahwa disinilah lokasi Izanami Pharmaceuticals. Izanami Pharmaceuticals adalah perusahaan yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan alasan Geist ada di sini adalah karena sesuatu yang terjadi sebelumnya. 5 jam yang lalu, dia bertemu dengan Takeshi untuk mengetahui dari mana uang pertarungannya disetorkan. Dengan izinnya, dia menelusuri aliran dana di balik uang dari pertarungan itu, dan dia membandingkannya dengan rute uang yang juga dia peroleh secara pribadi. Kedua pembayaran melewati berbagai perusahaan dalam rantai yang rumit, tetapi titik temu di antara keduanya adalah Izanami Pharmaceuticals ini. Saat ini, dia bersiap untuk menyusup ke gedung itu, dan dia menembakkan pengait ke arah gedung untuk berayun ke sana. Dia berharap bisa menemukan informasi tentang pria yang membunuh Geist jika dia menggeledah gedung ini. Dalam kilas balik, seorang wanita mencoba meretas sebuah sistem, tetapi menyadari perlindungannya ketat. Dia akhirnya berhasil meretas untuk mendapatkan cetak biru fasilitas militer, yang merupakan target mereka berikutnya. Ini terjadi 7 tahun yang lalu, dan dia menoleh ke Geist, yang memberitahunya bahwa dia setajam biasanya, memanggilnya dengan nama Amane. Dia dengan bercanda menyuruhnya untuk lebih memujinya, dan menambahkan bahwa selama dia memiliki alat pertas khususnya yang disebut Uzume, dia bisa melakukan ini sendiri. Dia juga memberinya kata sandi ke web gelap tempat dia menyimpan program itu, sehingga dia bisa mengunduhnya sendiri. Terkejut, dia bertanya apakah dia yakin tentang ini karena ini adalah cara dia mencari nafkah, tetapi Amani memberitahunya bahwa akan menjadi kerugian yang lebih besar jika pelanggan terbaiknya meninggal. Dia memintanya untuk menggunakan alat itu untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya, meskipun hanya sedikit. Geist berterima kasih padanya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa selain itu bukan masalah besar baginya, dan pergi untuk mengelus tangannya. Geist menjadi tidak nyaman, tetapi sebuah tangan segera mendarat di kepala Amani. Ternyata itu adalah gadis lain yang mengingatkan Aman bahwa dia selalu memberitahunya untuk tidak terlalu dekat dengan guru. Aman memberitahu gadis kecil itu untuk tidak terlalu keras padanya, tetapi mereka segera berdebat tentang apakah dia seorang gadis kecil atau bukan. Saat ini, Geist menggunakan alat milik Amani untuk mendapatkan cetak biru gedung Izanami. Amani adalah seorang informan, seorang wanita dengan kebangsaan dan usia yang tidak diketahui, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengolah informasi. Di masa lalu, dia menyelamatkan Geist berkali-kali. Menggunakan alat Uzume, Geist menemukan bahwa konsumsi daya di lantai atas jauh lebih tinggi daripada lantai lainnya, yang berarti pasti ada sesuatu di sana. Dia segera mencapai lantai atas dan membuka kuncinya. Saat dia masuk, dia menemukan beberapa kapsul, dan dia terkejut melihat logo misterius di pin pembunuhnya di sana. Saat dia menyentuh salah satu kapsul, seseorang melesat melewatinya untuk menebasnya, tetapi dia berhasil melompat menghindar. Saat Geist mendarat, dia bertanya-tanya bagaimana dia tidak merasakan kehadiran penyerang itu. Penyerang itu juga tampaknya pandai menggunakan pisau, jadi dia sadar kalau dia seorang pro. Tak lama kemudian, penyerang itu kembali menyerbunya dengan pisau, tetapi Geist menghindar beberapa kali dan mundur. Dia juga memperhatikan gerakannya aneh dan familiar, tetapi penyerang itu mendekatinya. Saat dia akan diserang, seseorang menjatuhkan granat kejut dan petugas kebersihan itu tiba-tiba menarik tangan Geist dan menyeretnya pergi. Wanita itu melemparkannya ke dalam lubang pembuangan sampah dan mereka jatuh ke dalam kontainer sampah di dekatnya. Wanita itu memanggilnya idiot dan mengatakan dia harus menggunakan rute pelarian berharganya karena terlebih lagi dia sudah bersusah payah menyelinap ke Izanami, tapi sekarang semuanya sia-sia. Saat dia meratap, Geist terkejut karena kemiripannya yang luar biasa, tetapi dia segera memanggil namanya yang mengejutkan Amane. Tak lama kemudian, Amane membawa Geist ke mobilnya, dan dia memberitahunya tidak mungkin idiot kurus sepertinya adalah Geist. Dia bilang Geistnya lebih tampan, lebih seksi, dan lebih keren. Saat dia mencoba mencari tempat untuk menurunkannya, Geist menyebutkan kode tertentu. Ini membuatnya bingung, jadi dia memberitahunya bahwa itu adalah kata sandi yang dia berikan padanya, dan dia bilang dia bisa menggunakannya untuk mengunduh alat peretasan. Dia bilang Uzumenya berguna meskipun dia memutar mata melihat kata sandi yang konyol itu. Amani menatapnya dengan tercengang, jadi dia menanyakan nama cinta pertamanya untuk memastikan itu benar-benar dia. Dia memberitahukan namanya, lalu dia bertanya apakah dia tahu lagu yang ingin diputar di pemakamannya. Dia juga memberitahukannya. Lalu dia bertanya apa arti digit terakhir dari kata sandi itu, dan dia memberitahunya itu adalah tanggal pertama kali mereka bertemu. Ini membuatnya berteriak kecil, dan dia segera mulai kehilangan kendali atas kemudi. Masalahnya adalah terorisme, dan konflik militer adalah masalah dunia.
Agen khusus hantu, Geist, menyelesaikannya secara rahasia. Seperti hantu, tidak ada yang boleh tahu mereka ada, tetapi hantu butuh pembantu, pialang informasi seperti Amani, pembuat senjata, dan pemasok. Biasanya hanya orang-orang ini yang bisa mengetahui identitas asli Geist. Kemudian, mereka memasuki kereta bawah tanah, dan Geist bertanya tentang Yuan. Lalu Amani memberitahunya pembuat senjata tua itu sudah mati. Dia bertanya tentang beberapa orang lain bernama Olivia Blitz dan Stephen Licht. Lalu dia memberitahunya bahwa wanita Chia dan dua bawahannya semuanya sudah mati. Geist menyadari bahwa sebagian besar pembantunya telah tiada hanya 5 tahun setelah dia dibunuh. Amani menyebutkan bahwa semua orang yang terikat padanya sebagian besar sudah tiada, jadi Geist menduga mereka membunuhnya dan bergabung dengan organisasi pembunuhnya. Geist bertanya bagaimana dia bisa tetap aman, jadi dia memberitahunya bahwa dia tidak mudah dibunuh. Dia juga memberitahunya bahwa satu orang lagi yang terkait dengan Geist masih hidup. Dia menyebut orang ini Tokura, gadis kari Jepang, seorang wanita berdarah panas yang agak disukai Geist. Namun, setelah Geist meninggal, dia dikatakan telah menggelapkan sejumlah uang dan dipecat. Saat mereka sedang berdiskusi, Kanai meninggalkan rumah Tokura. Di kereta bawah tanah, Amani memberitahunya bahwa tidak mungkin Tokura melakukan itu karena dia sangat jujur, jadi kemungkinan besar dia dijebak. Amani segera membawa mereka ke tempat persembunyian, dan dia menjelaskan bahwa bunker itu dibangun untuk pertempuran Finlandia terakhir dalam Perang Pasifik. Karena tidak ada di peta manapun, negara ini lupa akan keberadaannya. Dia melompat ke tempat tidur dan menjelaskan bahwa mereka akhirnya menemukannya setelah berlari selamanya. Akhirnya, dia menunjukkan bahwa hanya ada satu keselamatan orang yang paling dipedulikan Geist, dan dia memberitahunya bahwa dia akan marah jika dia berani meminta maaf atas apa yang terjadi padanya atau teman-teman mereka yang lain yang sudah mati. Geist akhirnya bertanya tentang Mina, jadi Amani mengatakan dia hilang karena dia akan muncul di database-nya jika dia mati. Amani mengatakan Mina pasti masih hidup dan tidak mungkin dia akan mati dengan mudah karena dia adalah satu-satunya murid Geist. Dia memberinya minuman ringan karena anak di bawah umur tidak boleh minum alkohol dan bertanya bagaimana bisa dia sekarang menjadi anak sema setelah 5 tahun. Geist mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah dia menemukan sesuatu di Izanami, tetapi dia bilang sistem Izanami sangat kuat dan tidak bisa diretas dengan mudah. Ini mengejutkan Geist karena Amani cukup terampil, jadi dia mengakui bahwa itu menghancurkan harga dirinya. Dia bilang dia memutuskan untuk menghabiskan 3 bulan sebagai petugas kebersihan, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, dia mengatakan satu-satunya cara untuk mendekat adalah dengan naik peringkat di Suzano dan menjadi juara. Sementara itu, pembunuh Geist menonton rekaman pertarungan yang terjadi antara penjaganya dan Geist dan keterampilannya membuatnya terkesan. Dia bertanya-tanya siapa orang ini dan bagaimana dia bisa sampai ke lantai paling atas tanpa diketahui oleh keamanan atau penjaganya. Dia bertanya-tanya siapa orang misterius ini, jadi dia memberitahu penjaganya yang tampaknya seorang wanita untuk menanganinya dengan baik lain kali. Pria itu menganggapnya menarik bahwa orang ini bertarung seperti orang yang dia kenal sebelumnya. Dia memecahkan layar dengan jarinya dan mengatakan mereka mungkin perlu memulai penyelidikan. Beberapa waktu kemudian, Monaca mengajari Chinatsu matematika yang dengan mudah dia pahami. Chinatsu memberitahu Monaca bahwa dia guru yang sangat baik karena tidak akan semudah ini dengan kakaknya. Dia menambahkan bahwa kakaknya sibuk akhir-akhir ini, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk mengajarinya. Dan dia menambahkan bahwa untuk beberapa alasan, dia pikir kakak laki-lakinya tampak sedikit berubah. Dia bertanya-tanya apakah ini salahnya sehingga kakaknya memaksakan diri terlalu keras dan dia merasa kakaknya pergi semakin jauh. Monica tetap tidak bisa berkata apa-apa karena dia tahu kekhawatiran Chinatsu sangat tepat. Dia tahu Kisuke berjuang untuk Chinatsu dan dia bertanya-tanya apakah Kisuke berubah karena dia terlalu memaksakan diri untuk bertarung. Dia akhirnya meraih tangan Chinatsu dan mengatakan tidak apa-apa. Dia mengingatkannya bahwa Kisuke adalah kakaknya dan dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia meyakinkan Chinatsu bahwa dia tidak akan membiarkan Kisuke pergi kemanapun. Manaka memutuskan dialah yang akan mendukung Kisuke. Meskipun dia menganggap dirinya lemah dan tidak bisa diandalkan, dia tidak ingin kehilangan sosok Kisuke yang baik hati seperti dulu. Anehnya, Chinatsu bertanya apakah dia sedang menyatakan cinta pada kakaknya, dan Monaka dengan cepat melepaskan tangannya dan wajahnya memerah. Karena bingung, dia bertanya pada Chinatsu apa yang dia bicarakan, tetapi Chinatsu meniru perkataannya tentang tidak akan membiarkan Kisuke meninggalkannya dan mengatakan itu cinta. Namun, Monaka mengoreksi bahwa dia tidak mengatakan itu, tetapi Chinatsu memberitahu Monaka bahwa dia sepenuhnya merestui dirinya dan kakaknya. Dia menyuruh Monaka untuk mengatakannya lain kali pada kakaknya, bukan padanya, tetapi Monaka mengingatkannya untuk tidak menggodanya. Akhirnya, Chinatsu berterima kasih pada Monaka yang membuatnya terkejut. Tak lama kemudian, Geist tiba, jadi Chinatsu keluar untuk menyambutnya.
Dia terkejut melihatnya menggendong Kanai, yang sepertinya dia temukan pingsan karena mabuk di lorong lift. Dia meletakkannya di kursi dan berkata, sepertinya wawancaranya hari ini tidak berjalan lancar. Tak lama kemudian, Kane mulai berbicara tentang orang bodoh yang terus-menerus murung. Dia mengoceh tentang seseorang yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berniat terlibat dengan siapapun lagi dan menyebut orang itu anak laki-laki tampan yang narsis. Lalu dia mencoba memberitahu Kisuke untuk tidak menjadi pecundang yang selalu terpaku pada masa lalu seperti itu. Guys tidak tahu siapa yang dia bicarakan, jadi dia hanya fokus mencoba melepaskan sepatunya. Kemudian, Kane mulai merasa mual, jadi Chinatsu membawanya ke toilet untuk muntah. Saat Guys melihat Monica, dia terkejut tapi dia berterima kasih padanya karena telah menjaga Chinatsu saat dia pergi. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia bersenang-senang, dan dia bertanya ada apa. Guys tidak menjawab secara langsung, tetapi dia memberitahunya ada seseorang yang ingin dia temui besok. Keesokan harinya, Manaka bertemu dengan Amane yang menggunakan alias Nenek Amatsuka yang juga memperkenalkan dirinya sebagai manajer ke Isuke. Karena Manaka terlihat bingung, Taksi menjelaskan kepadanya bahwa ketika seorang petarung Susanoo mencapai kelas C, penghasilan mereka meningkat berkali-kali lipat. Tapi sebagai gantinya, mereka harus mengatur pertarungan mereka sendiri, menganalisis lawan setelah pertandingan ditentukan, dan menegosiasikan lokasi. Untuk menghemat waktu dan tenaga, sebagian besar petarung meminta kontraktor luar untuk menjadi manajer mereka, dan mereka yang berada di peringkat C diizinkan untuk membentuk tim kontraktor yang disebut klan. Tiba-tiba, Guys dengan hormat meminta Taxi untuk bergabung dengan klannya, dan Taxi mengatakan kepadanya bahwa dalam benaknya dia sudah bergabung. Saat trio itu merayakannya, Manaka menyela dan bertanya siapa Amani, jadi Guys mengatakan ceritanya agak panjang. Amani memeluk tangan Guys dan mengatakan dia terikat padanya oleh takdir yang sama, yang mengejutkan Manaka. Dia bertanya pada Guys apa yang terjadi, tetapi dia segera mendapat notifikasi di ponselnya dan tidak bisa menjawabnya. Saat dia memeriksa notifikasi itu, dia mengetahui bahwa lawannya telah ditentukan. Sementara itu, di ruang belakang pusat gulat sumo, 3 orang mencoba menjatuhkan 1 orang tetapi dia tidak bergeming, yang mengejutkan mereka. Mereka bertanya-tanya apakah pria itu, Raisindo, memiliki akar yang tumbuh dari kakinya. Segera setelah itu, manajer Raisindo datang untuk memberitahunya bahwa lawan berikutnya telah ditentukan dan dia mengetahui lawannya adalah pemula super yang sangat dinantikan yang dipromosikan ke peringkat C dalam waktu singkat. Hal itu membuat Raisindo bersemangat yang melempar 3 pria kekar sekaligus. Dia memberitahu manajernya bahwa dia berharap lawannya lebih menantang daripada orang-orang ini. Beberapa waktu kemudian, klan itu menuju ke ruang klub tinju di gedung sekolah tua. Meskipun dijadwalkan akan dihancurkan tahun depan, Taksi menyarankan agar mereka menggunakannya sebagai tempat pertemuan klan mereka. Taksi menyadari yang lain tidak mendengarkan karena mereka sepertinya sedang mencoba menyelesaikan cinta segitiga mereka. Setelah mendapatkan penjelasan, Manaka mencoba mengklarifikasi bahwa Amane benar-benar teman mendiang ayah Kisuke, seperti yang diberitahukan padanya. Manaka masih tampak tidak yakin. Jadi Guys menjelaskan bahwa Amane dulu bekerja di perusahaan yang berbisnis dengan ayahnya, dan dia bilang dia bertemu dengannya beberapa kali saat pergi ke tempat kerja ayahnya dulu. Dia menambahkan bahwa Amane adalah orang yang sangat cakap, tetapi dia suka sedikit bercanda. Jadi Amane meminta maaf atas perilakunya dan mencoba menenangkan Manaka dengan mengatakan dia suka pria tua. Manaka tampak lega dan memastikan bahwa mereka tidak sedang menjalin hubungan. Amane menyadari betapa leganya dia dan merasa senang menggoda gadis sepolos itu sama seperti dulu. Akhirnya Manaka menyebutkan bahwa jelas Amane terlihat sekitar 2 kali usia mereka dan itu sangat menohok Amane. Ketika Amane berbalik dengan penuh dendam, Guys memberitahu Manaka untuk membiarkannya, tetapi Manaka sepertinya tidak tahu apa yang salah. Tak lama kemudian Taxi menyela mereka dan mereka mulai membersihkan ruang klub tinju. Sambil membersihkan, Amane memberitahu Guys bahwa mereka akan mulai membuat kesalahan dalam cerita mereka jika terlalu detail. Malam sebelumnya, Guys dan Amane mendiskusikan rencana masa depan mereka. Dalam kilas balik, Guys memberitahunya bahwa dia berencana menjadi juara Susanoo dan dia bertanya apakah Amane tahu apa yang terjadi ketika dia mencapai posisi itu. Amane memberitahunya bahwa manajemen Susanoo akan mengabulkan keinginannya apapun pada saat itu menurut apa yang dia dengar di jalanan. Tampaknya, menurut mitologi Jepang, Izanami dan Susanoo adalah dewa orang tua dan anak, dan Amane menjelaskan bahwa dia telah memperoleh informasi yang mengonfirmasi bahwa kedua perusahaan itu terhubung. Dari pengalamannya menyusup ke Izanami, dia percaya ada beberapa kredibilitas bahwa mereka bisa mengabulkan keinginannya, apapun berdasarkan kekuatan organisasi mereka. Guys setuju bahwa itu mungkin benar jika mereka bisa mengendalikan polisi dan pemerintah.
Kemudian, Amane menjelaskan bahwa akan sulit untuk meretas sistem mereka menggunakan metode biasa, jadi dia akan membiarkan organisasi itu datang kepada mereka. Guys mengatakan itu tidak akan mudah, jadi Amane mengakui bahwa tidak ada petarung yang pernah menjadi juara Susano. Tetapi dia bertanya kepadanya apakah pernah ada misi yang gagal mereka selesaikan berdua. Saat ini, Amane mengakui bahwa pertarungan berikutnya ini akan menjadi masalah meskipun sebelumnya dia mengatakan mereka tidak pernah gagal dalam sebuah misi. Ukuran Raishindo, yang merupakan pegulat sumo aktif dan pegulat makuchi, tidak terduga. Bingung, Monaka bertanya, apa itu makuchi? Jadi, Taksi menjelaskan bahwa ada sekitar 600 pegulat sumo. Divisi teratas terdiri dari 42 pegulat teratas, dan mereka disebut makuchi. Pada dasarnya, seorang makuchi adalah seorang profesional di antara para profesional. Seolah itu belum cukup, tinggi Raishindo 190 cm dan beratnya 200 kg, yang berarti dia adalah salah satu kelas super berat di antara para pegulat makuchi. Perbedaan fisik antara dia dan Kisuke tampaknya sangat tidak ada harapan. Taksi memberitahu Geis bahwa mulai dari peringkat C, dia berhak menolak pertandingan, meskipun itu akan membuatnya kehilangan poin dan berisiko diturunkan peringkatnya. Taksi menjelaskan bahwa lawan ini terlalu berat, dan dia menyarankan Geis untuk menolak pertandingan meskipun itu membuat frustrasi. Namun, Geis menonton video Raishindo dan menunjuk kain di pinggangnya yang ia sebut sebagai Kesho Mawashi. Taksi mengatakan itu adalah mawashi, yang dikenakan pegulat saat upacara memasuki ring, yang biasanya merupakan hadiah dari sponsor pegulat. Ini mengejutkan Geis, tetapi dia memberitahu Taksi bahwa dia akan mengambil pertandingan itu, yang membuat Taksi terkejut. Sementara itu, Kene menonton pertandingan sumo di TV. Saat dia sedang bersantai, Geis masuk dan terkejut mendapati Kene pulang lebih awal. Kene menyambutnya dan menjelaskan bahwa dia mengambil cuti berbayar dan mengatakan dia berharap mereka semua bisa pergi makan malam-malam itu. Namun, dia bilang dia tidak bisa bergerak sekarang karena dia minum terlalu banyak, jadi Geis menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Geis bertanya apakah Chinatsu pergi berbelanja, lalu Kane menjelaskan bahwa dia pergi membeli obat sakit kepala. Dia menjelaskan bahwa Chinatsu adalah gadis yang baik dan mulai meratapi bahwa dia adalah wali yang gagal. Kenny berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berbenah diri, tetapi dia berjanji untuk menemukan kebenaran sebelum itu terjadi, terutama karena itu juga demi Kisuke dan Shinatsu. Kemudian, Geis bertanya apakah dia penggemar sumo, lalu dia bilang ya dan dia menonton pertandingan Makuchi dan Jiryo setiap hari. Dia bertanya apakah dia tertarik dengan sumo, lalu dia menjawab, ya. 2 hari kemudian, komentator menyambut semua orang di edisi pertarungan Susano kali ini yang menampilkan pertarungan dengan perbedaan ukuran yang jarang terlihat. Komentator menjelaskan bahwa ini adalah pertarungan antara raksasa dan kurcaci, dan dia bertanya kepada penonton apakah Keisuke bisa mengalahkan raksasa, Raishindo. Sementara itu, Raishindo menyadari bahwa pemula yang sedang naik daun yang diceritakan kepadanya hanyalah seorang anak kurus, jadi dia berencana untuk mematahkan tubuh kurusnya menjadi 2. Para penonton menyaksikan dengan penuh antisipasi, dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Komentator mengumumkan bahwa pertandingan akan segera dimulai, tetapi Raishindo menerjang Geis dan mengangkatnya, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyesal menantang Raishindo yang agung di kehidupan selanjutnya. Geis benar-benar terkejut, dan dia segera menemukan dirinya di tanah. Komentator mengabaikan fakta bahwa pertandingan belum dimulai secara resmi, dan mulai berbicara tentang betapa kuatnya Raishindo membanting Geis ke tanah. Melalui earpod-nya, sponsor Raishindo menyuruhnya untuk memberikan pertunjukan yang lebih baik kepada penonton agar mereka mendapatkan lebih banyak penonton, tetapi Raishindo mengatakan kepadanya bahwa ini belum berakhir. Raishindo mengatakan tidak ada benturan karena bocah kecil itu menghindari serangannya. Tak lama kemudian, Geis bangkit kembali dan klan merasa lega saat menonton pertarungan itu. Taksi mengaku khawatir itu adalah akhirnya dan dia menunjukkan bagaimana Geis melompat mundur pada saat benturan dan meniadakan kekuatan serangan itu. Amani mencoba menghubungi Geis melalui komunikasi untuk menanyakan apakah dia masih bisa bertarung dan dia memberitahunya bahwa dia sedikit pusing tetapi dia masih siap. Kemudian, Raishindo menyebut Geis anak nakal dan mengatakan dia berhasil menahan serangannya dan mengakui bahwa dia sedikit terkejut seorang pemula bisa menghindarinya. Raishindo kembali menyerang dengan cepat tetapi Geis berhasil menghindar sepenuhnya kali ini. Saat Raishindo berbalik untuk melihatnya, Geis melayangkan tendangan ke wajahnya. Namun, Geis terkejut saat Raishindo tidak bergerak, tetapi hanya bercanda bahwa sepertinya ada serangga yang hinggap di wajahnya. Jelas bahwa Raishindo sama sekali tidak terluka. Sementara itu, klan terkejut karena tendangan Kisuke berhasil mendarat. Di lokasi pertandingan, Raishindo menyerangnya lagi, tetapi Geis berlari menghindar. Geis menyadari bahwa pukulan ke kepala tidak akan mempan pada pegulat itu. Rupanya, kekuatan serangan seorang pegulat Makuchi sekitar 1 ton.
Sementara itu, Raisindo gagal mengenai Geist saat menyerangnya dan menabrak truk di dekatnya, menghancurkan sisi truk itu. Rupanya, Makuchi menerima serangan semacam ini di kepala selama 15 hari setiap turnamen, dan itu seperti mengalami kecelakaan mobil setiap hari. Tekshi ingat bahwa kemampuan Kisuke untuk membaca gerakan lawannya sangat hebat dan dia menggunakan gerakan lawannya untuk melancarkan serangan balik, tetapi itu tampaknya sia-sia sekarang karena perbedaan fisik. Roshindo mencoba menangkap Geist lagi, tetapi dia berhasil menghindarinya dengan susah payah. Dia segera menyadari bahwa Roshindo cukup cepat untuk ukurannya, dan dia tahu dia akan tumbang jika terkena pukulan sekali saja. Yang mengejutkannya, Roshindo mengunci lengannya dan dengan bercanda bertanya, apakah dia pikir yang bisa dilakukannya hanyalah mendorong. Dia memberitahu Geist bahwa dia punya 4 gerakan berbeda, dan dia membantingnya hingga tersungkur. Tekshi berteriak melalui komunikasi untuk memberitahu Geist agar tidak melawan, tetapi biarkan saja dirinya dilempar, dan Geist melakukan hal itu. Dia membiarkan dirinya jatuh, dan dia melakukan salto yang memungkinkannya melepaskan lengannya. Geist dengan cepat menciptakan jarak, jadi Tekshi bertanya apakah dia baik-baik saja. Geist memberitahunya bahwa dia tidak terbanting ke tanah berkatnya, tetapi dia mengakui dada kirinya sakit yang merupakan harga kecil yang harus dibayar. Raisindo segera muncul di depannya dan bertanya siapa dia. Dia menyuruhnya untuk makan lebih banyak cangko dan memperbesar badan, dan dia menawarinya untuk menjadi pelayan pribadinya jika dia melakukannya. Raisindo ingat manajernya menyuruhnya untuk memeriahkan pertandingan, tetapi dia menawarkan untuk memberi Geist sebuah keuntungan sebagai hadiah, karena bertahan begitu lama melawannya. Dia mengangkat tangannya, dan menyuruhnya untuk menyerangnya dengan serangan apapun yang dia miliki. Dan saat Geist ragu, Raisindo bertanya apakah dia takut pada lawan yang tidak akan menyerang. Tekshi memberitahu Geist bahwa ini adalah kesempatan karena bahkan seorang pegulat tidak akan keluar tanpa cedera jika dia bisa mendaratkan pukulan di titik vital. Tekshi memperhatikan Raisindo membuka titik-titik vital di garis tengahnya, dan dia yakin kecerobohan ini akan menjadi kejatuhannya karena dia terlalu meremehkan Kasuke. Geist bertanya pada Raisindo apakah dia yakin ingin dipukul, dan Raisindo menyuruhnya untuk memukul sepuasnya. Seketika, Geist memperpendek jarak. Tapi saat dia melompat untuk mendaratkan pukulan, Raisindo memberitahunya bahwa dia hanya bercanda dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya karena dia tidak cukup bodoh untuk menerima serangannya. Geist sadar riwayatnya tamat dan Raisindo menghantamnya ke tanah.